Oke, selamat datang di channel Hobi Indo. Yang pada hari ini akan bukan nge-review sih lebih tepatnya, lebih ke pengalamanku menggunakan unit dari Tokyo Marui, pengalaman pribadi selama udah 5 tahunan lebih, 5-6 tahunan fokus di sistem Tokyo Marui dan produk-produknya Tokyo Marui. Oke. Untuk sebelumnya mohon maaf kenapa kemarin minggu gak bisa upload, karena sibuk. Yang pertama ada pergantian kamera, jadi kalau ada berubahnya kualitas video Hobi Indo kalian bisa tahu kenapa, karena ya ini berubah total. Kita pakai Sony Alpha 7C sekarang menggunakan lensa 24mm f2,8, yang sebelumnya Alpha 6600 menggunakan lensa 35mm. Jadi agak berubah, mohon maaf kalau agak putus-putus itunya rekamannya, karena saya belum bisa settingannya, nggak tahu gimana untuk rekaman settingan 4K. Tapi itu untuk Tokyo Marui pengalaman saya, mungkin agak pengenalan terlebih dahulu. Tokyo Marui ya, pertama membuat airsoft gun dari Jepang. Dia fokus di pasar domestik Jepang, atau lebih dikenal dengan JDM, Japanese Domestic Market. Mereka sebenarnya kalau ekspor itu tidak official, kurang lebih, tapi banyak orang yang suka Tokyo Marui karena apa? Karena Tokyo Marui terkenal dengan akurasinya. Oke, mungkin itu aja untuk introduksinya. Kita pindah ke detail popularitasnya Tokyo Marui. Yang pertama yang jelas paling populer adalah Tokyo Marui M4 dengan sistem gearbox versi 2. Jadi Tokyo Marui mengeluarkan AEG pada tahun 92, yaitu yang versi FAMAS, kalau nggak salah. Dikeluarkan tahun 92, FAMAS gearbox versi 1. Dan mereka muncul beberapa tahun kemudian, mereka muncul dengan gearbox versi 2 untuk M4. Sangatlah populer M4 ini dengan sistem gearbox versi 2, karena apa? Mereka lumayan revolusioner pada zaman itu. Mereka menggunakan baterai, tidak menggunakan gas, atau mungkin tidak menggunakan high pressure air. Jadi mereka menggunakan sistem 3 gear dan kawan-kawan. Untuk sekarang, untuk masa-masa sekarang ya, untuk present day mungkin bisa dibilang, ada versi terbarunya untuk AEG-nya Tokyo Marui, yaitu Next Gen Recoil Shock atau Jiseitai Dendogan, ya, new type AEG. Perbedaan dengan gearbox versi 2 seperti ini, bolt catch-nya aktif dan juga ada sistem recoilnya, tapi recoilnya nggak begitu keras-keras amat saya pakai. Untuk versi 2 ini udah dianggap sudah sangatlah populer sekali, sampai dimana saya bisa menganggapnya seperti Honda Civic. Kalian bisa buat apapun, bisa modifikasi sebagus apapun. Ya, modifikasinya banyak. Berhubung kita bahas Honda Civic, kita lanjut dengan analogi mobil, yaitu analogi mobil saja adalah Toyota Supra Mark IV-nya airsoft gun. Banyak orang-orang yang pakai, yaitu sistem VSR-10. Sistem VSR-10 lumayan terkenal, biasa digunakan off-road, dipakai beberapa sniper, karena apa? Volume silinder yang besar pada zamannya, dan juga simplisitas sistemnya tanpa adanya masalah feeding dan kawan-kawan. Sistemnya sangat simple. Mungkin sayangan sistemnya kalau kalian sniper, mungkin sistem APS-2 atau mungkin sistem silverback, antara itu yang HTI, silverback SRSA 2 atau mungkin TAC 41. Oke, mungkin itu aja untuk secara kilatnya ya, untuk sistem VSR-10 Toyota Supra-nya airsoft gun. Kita udah ada Civic, Toyota Supra, sekarang kita ganti motor. Yaitu motor, kalau bisa dibilang analoginya dua pistol ini adalah CBR 250 sama R25. Ya, CBR 250 dan R25 sama-sama motor 250, cuman perbedaannya mungkin sangatlah tipis, sama seperti kedua pistol ini. Saya buat perbedaannya di video sebelumnya. Untuk favorit saya nggak ada, tergantung latihan saya sendiri. Dan juga secara umum sistemnya Tokyo Marui sangat bagus, dan ya saya puas dengan dua pistol ini, tapi dengan catatan ya. Kita lanjut lagi ke sistem yang gas blowback dari Tokyo Marui. Sistem gas blowback keduanya, yang pertama MP7, yang kedua Tokyo Marui Z System MWS. Kalau kalian mau M4 GBBR yang praktikal atau GBBR yang masuk akal, yang gasnya nggak gampang ngebos dan sistemnya bagus,
saya benar-benar arahkan kalian antara Tokyo Marui atau GHK. Tapi untuk gas blowback saya lebih prefer Tokyo Marui karena apa? Efisiensinya sangat tinggi. Nanti kita bakal bahas efisiensinya. Tapi itu Tokyo Marui MWS Z System. Untuk catatan, Z System sebenarnya adalah sistem bolt catch-nya, dimana ketika penguncian bolt dia bisa melakukannya meskipun gasnya sudah mulai habis. Jadi Z System seperti itu. Dan juga buat bolt catch-nya nggak gampang rusak. Oke, mungkin itu untuk M4 ya. Dan yang terakhir yang saya punya yaitu sistem Marui Shotgun System. Antara yang spring atau gas, atau mungkin AEG yang elektrik, automatic electric shotgun, AES. Mungkin untuk contoh A12 atau mungkin SGR12. Tapi yang saya punya adalah yang versi gas. Tokyo Marui Gas System, yaitu Tokyo Marui KSG. Atau mungkin kalau kalian mau saudaranya yang non bullpup, Tokyo Marui 870 atau mungkin Tokyo Marui 870 Breacher. Mohon maaf, balik lagi ke Tokyo Marui KSG. Jadi itu sistem shotgun Tokyo Marui, dia tidak mengandalkan realistisnya, tapi mereka mengandalkan efisiensi dan kegunaannya. Karena apa? Biasanya kalau shotgun yang keluarnya BB lebih dari 1, biasanya menggunakan shell ejecting. Tapi Tokyo Marui tidak, mereka menggunakan sistem shell magazine, bukan shell biasa. Jadi shell magazine adalah magazine yang berbentuk shell. Jadi magazinnya berbentuk shell, diisi 30 BB, dan shotgunnya bisa disetting nembak 3 atau 6. Untuk sistemnya sendiri saya suka, tapi masalahnya adalah hop-up-nya fix. Tapi untuk shotgun saya nggak begitu masalah tentang hop-up fix, tapi cuman kurangnya berat pilihan BB. Jadi mungkin itu aja untuk shotgun. Total Tokyo Marui yang saya punya mungkin masih ada banyak, M14, gearbox versi 7 atau mungkin tipe 89 gas blowback. Tapi untuk secara umum, sistem yang paling umum Tokyo Marui adalah ini. Oke. Kita langsung aja ke permasalahan utamanya. Kenapa saya suka sistemnya Tokyo Marui, tapi saya nggak begitu suka Tokyo Marui-nya sendiri. Oke, yang saya katakan sebelumnya adalah Tokyo Marui sendiri difokuskan untuk pasar domestik Jepang. Jadi untuk pasar luar negeri mereka tidak begitu support. Apa yang saya maksud? Contoh saja Tokyo Marui VSR 10. Meskipun sistemnya dia bagus, volume silindernya dia besar, tapi dia masih menembak di FPS 280 atau 85 meter per second atau di bawah 1 joule. Dengan ukuran volume silinder sebesar itu, dengan ini badan panjang, menurut saya buang-buang waktu, tapi ada kemungkinan bisa di-upgrade. Kita lanjut lagi Tokyo Marui zaman dulu, gearbox versi 2 M4 style. Sama, mereka nembaknya sangat FPS rendah, bahkan bahan dari bodinya sendiri ada bahannya plastik. Saya nggak begitu permasalahkan untuk bahan plastik, tapi untuk bisa bermain kompetitif di Indonesia, terutama banyaknya cheater yang kadang-kadang nggak ngaku kalau ditembak FPS 300 atau mungkin 280, sangat menjadi masalah. Oke, lanjut lagi. Glocknya sendiri harus di-upgrade total. Ini Glock ini saya buat, nggak saya beli jadi. Kalau kalian menggunakan green gas, di mana pistolnya tidak didesain menggunakan gas tekanan tinggi. Pistol Tokyo Marui didesain untuk tekanan gas rendah, HFC dan kawan-kawan, atau gas freon. Sedangkan kita biasa supir kita menggunakan green gas atau gas bertekanan lumayan tinggi, level butan. Tapi ya butani apa-apa, gas seperti itu. Tapi ya itu. Sama juga HKP-nya, sekarang harus upgrade. Kalau nggak selat bawaannya plastik sama kayak Glock-nya. Tapi ya itu permasalahannya seperti itu. Selanjutnya saya mungkin bahas yang pistolnya tidak didesain buat green gas. Rifle-nya sebenarnya didesain buat green gas, rifle Tokyo Marui yang GBBR. Cuman mereka ada umurnya sangatlah pendek, umur rifle-nya. Karena apa? Yang saya temui di sistem Tokyo Marui MWS System, biasanya spring nozzle-nya bakal putus duluan ketika sudah masuk sekitaran 1000 round sampai 800 round. Jadi ya perlu diingat, jika kalian jarang sukir, kalian nggak usah ganti. Tapi kalau kalian sering sukir, saya sarankan ganti spring nozzle-nya. Dan yang terakhir, untuk shotgun-nya sendiri sebenarnya nggak begitu banyak masalah. Cuman yang perlu diingat, mereka udah green gas ready, tapi beberapa bahan ada yang nggak kuat, terutama buat loading mekanismenya. Itu internalnya, tapi lebih kompleks. Mungkin untuk unit saya sendiri, atau mungkin terjadi pada orang-orang lain. Tapi untuk saya pribadi,
saya ada permasalahan di situ. Oke, mohon maaf kalau saya ngomongnya cepat karena saya menghemat waktu, kalau nggak video bakal boring banget dan lama. Kenapa saya tahu kelemahannya tapi saya masih memilih sistem Tokyo Marui? Simple. Sistem mereka sangat mudah. Sistem mereka benar-benar efisien. Apa yang saya maksud? Pada saat orang-orang milih Glock, biasanya ada 2 pilihan. KSC, KJW, dan Tokyo Marui. Ada 3 sih sebenarnya, sorry. Bahkan 4 ada WE dan Armor dan kawan-kawan. Mohon maaf, ada beberapa pilihan. Tapi yang utama kenapa saya sarankan buat Tokyo Marui, bukan beli Tokyo Marui ya, buat Tokyo Marui karena apa? Karena satu, sistemnya simple dan mudah. Apa yang saya maksud? Di Glock Tokyo Marui, kalau kalian tahu, mereka sistem penurunan hammer internalnya tanpa ada mekanisme yang unik-unik. Apa yang saya maksud, di KSC biasanya ada flapnya di sini, ada tuas gitu, buat menekan hammer supaya bisa diturunkan atau reset. Tapi di Tokyo Marui dibuat sesimpel mungkin, semudah mungkin supaya dia bisa bekerja terus-menerus. Selanjutnya, sistem VSR 10. Sistem VSR 10 dia tidak serealistis sistem-sistem selayaknya Amoeba Striker AS01, di mana magazinnya mereka ada di depan sini, sedangkan Tokyo Marui magazinnya ada di depan sebelah sini. Kenapa? Tokyo Marui lebih mementingkan efisiensinya. Mereka lebih prefer punya volume besar untuk sniper rifle daripada realistis eksternalnya. Untuk kegunaan sendiri nggak begitu realistis, magazinnya di depan, tapi mereka efisiensinya sangat bagus. Untuk sistemnya robust. Jumlah partnya juga lebih dikit kalau kata saya sih. Pengalaman saya untuk sistem yang menurut saya paling bagus, Tokyo Marui Gas Blowback Rifle MWS ini kalau kata saya. Karena apa? Sekali isi magazin itu bisa mencapai 120 BB sekali isi gas magazin. Tapi cuman kapasitas satu magazin itu 35 BB. Cuman sekali isi magazin kalian bisa ngisi BB berkali-kali. Mungkin kalau saya contohkan saja, yaitu seperti ini magazin Tokyo Marui Gas Blowback, kapasitas cuma 35 BB, tapi jumlah gas yang terdapat di satu magazin itu bisa sampai 120 BB. Jadi ya bisa kalau dibandingkan dengan sistem-sistem lain, kalau kata saya lebih bagus, terutama untuk WA system atau mungkin dengan sistemnya VFC atau mungkin sistem 7-nya KSC kalau nggak salah. Jadi ya itu, dia efisiensi di magazinnya, tapi bagi saya agak kekurangan. Karena apa? Biasa saya mengisi banyak gasnya biasanya saya isi penuh, habis itu saya cuma isi 35 BB. Ketika magazinnya nggak saya pakai semua, biasanya saya kalap dan saya nggak bisa mengembalikan gas yang ada dalam magazin. Ya jadi ya itu kelemahan bagi saya sih. Cuman tuh kesalahan pribadi kalau menurut saya. Jadi ya itu sih kenapa saya memilih sistem Tokyo Marui tapi saya nggak suka Tokyo Marui-nya. Yaitu kalau secara kesimpulan saja, dan analogi yang paling tepat menurut saya, Tokyo Marui itu seperti membuat mobil Toyota. Mereka nggak didesain buat balap, tapi ada kemungkinan balapnya. Layaknya Honda, Toyota, dan mungkin mobil-mobil Jepang lain. Ciri khas JDM seperti itu. Mereka tidak out of the box, mereka tidak performanya mungkin cukup layaknya di Tokyo Marui, yaitu akurasinya bagus, tapi untuk pasar luar negeri di mana mereka mementingkan kalau di versi mobil horsepower yang kencang atau mungkin kekuatan yang tinggi, Tokyo Marui tidak memberi itu, tapi kalian bisa upgrade. Dan kalian harus berhati-hati ketika mengupgrade Tokyo Marui kalian. Karena apa? Banyak jebakan kiri kanan di mana kadang-kadang tuner tidak mengerti balance-nya di mana. Jadi ya itu aja sih untuk video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, nggak begitu masalah. Ini video lumayan boring karena ini opini pribadi saya. Saya pribadi juga kalau saya nonton video saya sini juga gak mau. Tapi itu aja untuk pembelajaran aja video ini, untuk kalian tahu kenapa saya nggak pernah menyarankan Tokyo Marui untuk rifle pertama kalian. Saya lebih menyarankan kalian lebih condong ke sistemnya beli unit-unit dari GNP yang lama, bukan GNP yang baru, GNG, Ares, dan kawan-kawan. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.